Kita akan belajar sama-sama. Di Minggu Advent ini kita belajar tentang kelahirannya menjadi jawaban. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir pagi hari ini, minggu-minggu ini kita sedang mempersiapkan diri, mempersiapkan banyak hal mungkin dalam merayakan Natal secara bersama di tanggal 25 Desember. Dan menjadi sesuatu hal yang penting kita renungkan pagi hari ini, bahwa kelahiran Yesus itu menjadi jawaban dalam setiap kehidupan manusia. Yesus adalah jawaban atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kelahiran Yesus itu ke dunia, itu untuk menjawab segala pergumulan manusia. Berdasarkan pengalaman kehidupan kita, kita bisa melihat bagaimana Yesus hadir dalam kehidupan kita, menolong kita, memimpin kita, menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita untuk menjawab dalam setiap hal yang kita hadapi. Biar pagi hari ini kita akan belajar 3 hal. Hal apa saja yang menjadi jawaban kelahiran Yesus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keselamatan manusia. Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jawaban yang pertama berhubungan dengan kelahiran Yesus dalam kehidupan kita secara khusus, bahwa dia menjadi jawaban atas keselamatan manusia. Tanpa kita sadari, manusia memiliki kekosongan dalam dirinya. Ada sebuah hal yang menjadi sebuah ketakutan tentang keselamatan dalam kehidupan kita, tentang kekekalan. Setiap orang itu membutuhkan keselamatan. Makanya agama berusaha untuk menggapai Allah. Tapi kekristenan belajar tentang Yesus, Allah untuk datang ke dunia. Banyak agama-agama yang mengajarkan jalan keselamatan. Tetapi sesungguhnya sampai kapanpun keselamatan tidak akan didapatkan kalau kita berusaha meraihnya dengan kemampuan kita sendiri. Perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Kalau kita mau bandingkan hal-hal yang baik kita lakukan sepanjang hari dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sangat jauh sekali. Dari pikiran, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tanpa kita sadari, sayang sekali itu tidak memuliakan Tuhan. Maka dari itu, keselamatan bukanlah usaha manusia. Keselamatan adalah anugerah Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kita mendapatkan sebuah jawaban masalah yang kita hadapi tentang keselamatan, bahwa Yesus lahir bukan hanya di kandang domba 2000 tahun lalu. Tapi saya percaya Yesus yang sama telah lahir dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kelahirannya dalam kehidupan kita menjadi jawaban atas keselamatan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yang percaya katakan amin. Karena ada begitu banyak tawaran-tawaran di dunia ini. Ada jalan yang lain. Ada pemahaman yang lain bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan. Tapi kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban untuk pengampunan dan keselamatan yang kita perlukan. Dialah satu-satunya yang berhak menghapuskan dosa. Kenapa saudara? Hanya yang tidak pernah berdosalah yang mampu menjadi penghapus orang-orang yang berdosa. Sesama pendosa tidak mungkin bisa menghapuskan. Karena dia telah mati buat kita. Dia lahir dan mati buat kita untuk menjadi jawaban keselamatan kita. Tapi dikasih Tuhan yang hadir hari ini, Yesus jawaban atas persoalan keselamatan kita. Tidak ada jalan lain. Dan ini yang saya rindukan, menjadi sebuah kerinduan kita bersama, agar orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka juga mendengar dan percaya bahwa Yesus jawaban dari keselamatan manusia. Jangan sampai hanya kita saja merasakan keselamatan itu,
Tapi kita rindu sebanyak mungkin. Kalau ini menjadi kerinduan kita, bila ini menjadi kado kita yang kita berikan kepada Yesus untuk memperingati kelahirannya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kita. Mari sampaikan, beritakan keselamatan ini, jawaban bahwa Yesus adalah jawaban keselamatan manusia, agar mereka juga bisa diselamatkan. Yang pertama, kelahiran menjadi jawaban untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Yang kedua, kelahiran Yesus menjadi jawaban apa? Atas ketakutan manusia. Dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Konteks ini kita belajar dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Bapak Ibu bisa nanti baca bahwa tentang bagaimana berita tentang kelahiran Yesus. Malaikat menyampaikan kepada Maria dan malaikat juga menyampaikan kepada Yusuf. Waktu Yusuf mendengar itu, dia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat tahu bahwa apa? Yusuf memiliki kemanusiaannya tentang ketakutan. Ada begitu banyak tantangan, beban yang dia akan pikul kalau ini dia lakukan. Saya mencoba berpikir sebagai seorang Yusuf, sebagai seorang laki-laki. Laki-laki nggak bawa perasaan, tapi dia memikirkan. Makanya dikatakan ketika ia mempertimbangkan maksud itu, dia sedang berpikir apa yang harus dia cerna dari sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita, dalam memegang sebuah tanggung jawab, ada beban, ada hal-hal yang harus kita pikul. Dan mungkin itu membuat kita merasa takut. Dan ketakutan itu adalah perasaan manusia ya tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita bersyukur, Tuhan Yesus mengetahui ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Banyak hal yang terkadang menjadi alasan untuk orang menjadi takut dan khawatir. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Secara rohani sebenarnya malaikat Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab. Wah, harusnya secara rohani kita berpikir bahwa ini kalau dari Tuhan yang memberikan tanggung jawab, harusnya kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan akan beri kekuatan. Tetapi kemanusiaan kita memiliki sebuah kekhawatiran. Bagaimana kita memikirkan skenario-skenario terjadi. Mungkin itu skenario yang terburuk akan terjadi. Kita sudah mempertimbangkannya, sudah memikirkannya. Dan sadarlah, Yesus tahu. Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi jawaban atas persoalan ketakutan, kekhawatiran yang dialami oleh banyak manusia. Beberapa kali ketika hendak menemui para tokoh-tokoh dalam konteks Natal, mulai dari Yusuf, orang Majus, para gembala, selalu dikatakan jangan takut. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Saya tidak tahu ketakutan, kekhawatiran apa yang sedang kita hadapi pagi hari ini. Saya nggak tahu kebeban apa yang sedang kita pikul, yang membuat kita khawatir, membuat kita mungkin menjadi kecil hati, mulai tawar hati, mungkin mulai meragukan, apakah ini bisa saya lakukan atau yang bisa saya kerjakan. Kekhawatiran, ketakutan yang mungkin ke depan akan terjadi, yang kita ketika skenario terburuk. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Kelahiran Yesus menjadi jawaban dari segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Dia tahu, dia mengerti, dia merasakan apapun kekhawatiran, ketakutan yang kita hadapi. Masa sulit selalu terjadi dalam setiap musim kehidupan. Dalam setiap beban kehidupan manusia, kita sadar, kita mengerti. Mungkin itu suatu hal yang alamiah yang kita rasakan sebagai manusia. Tapi terkadang ketakutan, kekhawatiran itu mulai apa saudara? Mulai merendahkan. Merendahkan apa? Kuasa Tuhan. Pribadi Allah. Kalau dia memberikan tanggung jawab, dia akan menyertai kita. Dia akan terus menuntun kita. Karena apa saudara? Saya selalu percaya bahwa
dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan punya kepentingan. Karena apa? Kalau dalam setiap aspek kehidupan kita, dia punya kepentingan. Kepentingan itu apa? Memuliakan nama Tuhan. Memperkenalkan Yesus itu dari kehidupan kita. Kita sulit sekali untuk menyatakan sesuatu hal tentang Yesus kalau kita belum mengalami bagaimana saat kita sendiri Yesus hadir menemani kita. Saat kita mengalami suka dan duka, Yesus hadir menemani kita. Dan itu menjadi sesuatu hal kesaksian yang powerful saat kita memberitakan Yesus dari kehidupan kita, pengalaman kita bersama Yesus menjadi jalan masuk. Kita bisa menyampaikan Injil kebenaran bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Ingat saudara, kita semua harus memberitakan Yesus sang juru selamat. Dalam setiap kehidupan kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita memiliki tanggung jawab, Yesus punya kepentingan. Karena dari kehidupan kita, dia mau kita memberitakan Yesus sang juru selamat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya nggak tahu beban apa yang kita hadapi. Tapi percayalah, dia tahu. Mungkin manusia, orang sekitar kita, orang yang mengasihi kita tidak tahu beban yang kita hadapi hari ini. It's okay. Yang penting Yesus tahu. Karena dia yang mampu. Dia yang mampu, yang memampukan kita untuk melewati segala ketakutan, kekhawatiran yang kita hadapi. Pagi hari ini, melalui doa pagi hari ini, saya ingin kita merenung bahwa ketakutan kita, kekhawatiran kita yang sedang kita hadapi hari ini, Yesus tahu, dan serahkan kepada Yesus. Dia mau kita mengandalkan dia. Yesus yang lahir 2000 tahun lalu di kandang domba di Bethlehem. Dia telah lahir dalam kehidupan kita. Pribadi Roh Allah menyertai kita untuk kita dimampukan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal yang kedua, kelahiran Yesus menjadi jawaban atas apa? Kekhawatiran kita, ketakutan kita. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus menjadi jawaban untuk apa? Persoalan hidup manusia. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan cermat, ayat di atas itu adalah kutipan nubuatan Nabi Yesaya akan kedatangan Mesias yang disampaikan di Yesaya 7 ayat 14. Ditilik lagi dari sejarahnya, Yesaya menyampaikan nubuat ini ketika kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Ahaz sedang terpuruk. Pekah Raja Israel Utara yang saat itu berkuasa berhasil membunuh 120.000 orang di Yudea dalam satu hari. Dan membawa 200.000 tawanan termasuk wanita dan anak-anak beserta jarahannya. Bangsa Yuda semakin menderita ketika Raja Syria Rezin yang merupakan sekutu Raja Pekah merebut kota benteng Yehuda, Elat, dan membawa penduduk setempat sebagai tawanan ke Damaskus. Di tengah kondisi genting inilah Ahaz mulai takut jika musuh-musuhnya Rezin Pekah menang dan berkuasa atas Yerusalem dan merebut tampuk kekuasaan kerajaan Yehuda dan menumpas seluruh keturunan Raja Daud. Untuk mengatasi ketakutan ini, Tuhan mengirim Nabi Yesaya menghadap Ahaz. Lalu Yesaya pun meyakinkan Ahaz bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhasil. Perhatikan, Yesaya pun meyakinkan Ahaz bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhasil. Untuk menyemangatinya, Yesus menyarankan Ahaz untuk meminta tanda dan mujizat dari Tuhan. Tapi Ahaz menolak hal itu. Sehingga Tuhan sendiri bertindak dan menyuruh Yesaya menyampaikan nubuatan tentang kelahiran Sang Mesias. Yang kita baca Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jawaban doa, jawaban Yesus menjadi jawaban atas persoalan hidup manusia. Kalau kita lihat konteks ayat itu, bagaimana bisa nubuatan itu disampaikan dalam kondisi mengalami persoalan
Ada sebuah ketakutan, ada sebuah hal yang mungkin menjadi tanggung jawab sebagai seorang raja yang membuat dia takut. Ada begitu banyak musuh-musuh yang ingin menghancurkan dia. Mungkin dalam kehidupan kita hari-hari ini ada banyak persoalan hidup, ada musuh-musuh kehidupan kita yang sedang menghantui kita, yang sedang ingin menyerang kita. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kelahiran Yesus di kehidupan kita pribadi lepas pribadi harusnya menyadarkan kita. Dia Allah Immanuel. Dia hadir menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Allah yang senantiasa beserta kita. Kalau Tuhan kita adalah Allah Immanuel, persoalan hidup apa yang terlalu sulit untuk Tuhan berikan jawaban? Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun persoalan yang ada di hadapan kita, kalau kita menyertakan Tuhan dalam setiap langkah, pasti kita akan dimampukan dalam menghadapi apapun yang terjadi. Saya tidak tahu persoalan hidup apa yang sedang kita hadapi hari ini. Tapi yang saya tahu, Dia Allah Immanuel. Dia selalu menyertai. Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem, yang mati di kayu salib, yang merelakan nyawanya buat kehidupan kita, untuk keselamatan, kekekalan kita. Allah yang sama menyertai kita melalui pribadi Roh Allah di dalam kehidupan kita. Nyawanya saja Dia berikan, apalagi persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi. Karena persoalan kehidupan kita Tuhan pakai selalu untuk ujung-ujungnya memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir pagi hari ini, mari dalam menyambut kelahiran Tuhan yang diterayakan 25 Desember, kita kembali menyadari kelahiran Yesus menjadi jawaban atas keselamatan manusia, atas segala kekhawatiran, ketakutan manusia, dan atas persoalan hidup manusia. 3 hal ini mungkin menjadi perenungan kita. Jangan takut. Dia Allah Immanuel. Dia Allah menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.